ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ibu-ibu sekalian, para akhwat, ummahat, muslimat, hadirat, mukminat, rahimani wa rahimakunallah. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua dan sesudahnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Berikutnya, pagi ini kita kembali bertemu melanjutkan pembahasan buku Mendidik Anak Tanpa Amarah sampai kita pada poin musibah apapun bisa saja menimpa. Ya, itulah hidup. Dunia itu darul bala. Bala, penuh dengan bala. Ya. Bala itu bisa berupa apa saja. Ya. Dan tidak ada tempat berlindung, bersembunyi dari bala. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan kita untuk dibala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 2, ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur, yaitu laki-laki dan perempuan, nabtali, agar kami menguji mereka dengan bala. Nabtali, ibtila, bala. Nah, itulah dia dunia. Ya, kadang-kadang nggak terduga itu ya, musibah itu. Ya, dan ada kalanya kita mendapatkan musibah yang silih berganti, bertubi-tubi. Ya, seakan tiada henti. Baru selesai dari satu bala, udah muncul bala berikutnya. Ya, nah kita harus berhusnuzan kepada Allah bahwa bala itu bukan hanya karena Allah ingin menghukum kita, enggak. Tapi ada kalanya bala itu Allah berikan untuk mengangkat derajat kita. Ya, di samping untuk membersihkan dosa-dosa kita tentunya ya. Ada juga berupa hukuman atas dosa-dosa kita. Itulah kehidupan dunia. Ya, tidak sempurnanya dunia ini adalah dunia itu penuh dengan bala tadi. Dan salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita adalah ujian dari anak-anak kita. Ya, yang kadang-kadang membuat kita meringis, nangis, ya, teriris hatinya maksudnya. Begitulah dia. Ya, mungkin ibu-ibu sekalian di sini merasakan betapa pedihnya ya menghadapi ujian anak. Ya, kadang-kadang serba salah bu ya, macam makan buah simalakama itu, nggak ada pilihan yang enak. Nah itu kalau sudah ujian anak, mau diabaikan anak sendiri, diurusi hati letih, ya, perasaan perih, ya, nah mulut merintih. Ya begitulah. Ya. Nah, kita harus siap itu. Dan jangan mengira bahwa kita adalah orang yang paling
sial di dunia karena dapat musibah atau bala. Di sana banyak orang-orang yang diuji dengan ujian-ujian yang lebih berat dari kita. Ya, maka berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita dapat ujian darinya. Oleh karena itu jangan coba-coba menantang Allah dengan ya meminta ujian atau bala, nggak boleh. Ya, nah tapi ketika ujian itu datang kita harus siap. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan sana sini, jangan mencari kambing hitam. Jalani. Itulah dia salah satu tugas kita sebagai manusia di dunia ini, menjalani ujian-ujian yang Allah berikan. Ya, kalau nggak mau diuji jangan jadi makhluk, jadi Tuhan aja. Nggak mungkin ya, enggak. Itu nggak kenyataan, itu kenyataannya kita makhluk. Ya, nah, jadi hidup ini harus siap untuk diuji. Salah satu hikmah ibadah adalah agar kita menjadi hamba yang siap diuji. Itu salah satu hikmah ibadah. Kenapa Allah suruh kita ibadah? Misalnya sholat 5 waktu sehari semalam, agar kita siap diuji, bukan dapat rezeki. Ya memang amal-amal itu bisa menjadi kunci rezeki bagi kita. Ya, pembuka rezeki. Iya, betul. Tapi di samping itu ya, hikmah tertinggi dari ibadah adalah agar kita siap menghadapi ujian yang Allah berikan. Maka sholat, ya kita umat Muhammad diwajibkan 5 waktu ya. Nah, sehingga ketika kita menghadapi dunia yang penuh dengan keganasan di luar sana, kita siap sudah. Kenapa? Kita orang yang beribadah, kita orang yang sholat. Contohnya puasa, Bu ya. Ibu puasa nggak? Iya. Tapi wallahu a'lam benar atau tidak puasanya ya. Iya, puasa sih puasa. Ya yakinlah saya. Husnuzon saya. Tapi benar atau enggak puasanya, wallahu a'lam ini. Tinggal menunggu pembuktiannya. Ibu puasa benar atau tidak? Ya. Nah, salah satu hikmah puasa itu adalah agar kita siap untuk menghadapi manusia. Ya, kita diuji sama manusia di luar sana. Kadang-kadang dipancing-pancing emosi kita, ya. Kadang-kadang diaduk-aduk perasaan kita oleh tingkah lakunya, perangainya. Manusia kan perangainya di luar macam-macam, Bu ya. Gak usahlah di luar sana, di sini aja. Macam-macam untuk perangainya. Ya, maka salah satu hikmah puasa itu adalah agar kita siap menghadapi ujian. Ujian dari makhluk yang namanya manusia. Ya, itu lebih berat. Bu, dengarkan baik-baik. Urusan kita dengan Tuhan itu lebih mudah daripada urusan kita dengan manusia. Urusan kita dengan Tuhan manusia itu lebih mudah daripada urusan kita dengan manusianya. Ribet, complicated, ya, jelimet. Ya kan? Ya seperti itulah dia. Kalau urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah maha semua, Bu. Maha pemberi, maha pemaaf, maha penyayang dan lain-lain sebagainya, seperti yang Allah perkenalkan kepada hamba-hambanya tentang dirinya, kan begitu ya. Tapi makhluk manusia, makhluk yang bernama manusia ini, ya kadang-kadang kelihatannya aja lemah lembut. Oh, tiba-tiba muncul ganasnya, muncul seremnya, Bu, horor. Betul nggak? Ya begitulah dia. Ya, nah susah berurusan dengan manusia ini, maka kita dilatih dengan ibadah puasa. Ya, hikmah terbesar dari ibadah puasa itu adalah seperti yang disebutkan dalam hadis. Jika ada orang yang mengajakmu tengkar, mengajakmu ribut, mencari-cari masalah denganmu, kan begitu ya. Nah,
Ada perisainya. Katakan aku sedang puasa, aku sedang puasa. Kan begitu ya. Salat misalnya. Ibu salat itu apa? Untuk apa ibu salat? Enggak untuk apa-apa. Iya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena Allah tahu kita ini makhluk yang ada hawa nafsu. Nafsunya gede, ambisinya besar. Ya. Nah, maka untuk meredam itu kita disuruh sholat supaya kita bisa tercegah dari keji dan mungkar, yang itu semua adalah dorongan hawa nafsu. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan-keburukan. Ya, bagaimana mengatasinya? Nah, maka disuruhlah kita sholat 5 waktu. Ya, jadi salah hikmah terbesar ibadah-ibadah ini adalah agar kita siap menghadapi ujian-ujian kehidupan. Ya, nah demikian. Jadi itu dia, musibah apapun bisa saja menimpa. Jika kita belum merasa menjadi orang yang beruntung, maka lihatlah kanan kiri kita. Banyak di sana orang-orang yang tertimpa cobaan dan ujian musibah yang lebih berat. Kalau kita menangis, banyak mata yang basah oleh air mata, bahkan banjir air mata. Kita kadang-kadang cuma sedih aja. Ya, di sana ada orang yang banjir air mata, Bu. Berapa banyak orang tua yang anaknya sakit, terbujur di atas ranjang, hanya bisa bolak-balik kanan kiri, merintih dan menangis kesakitan. Banyak pula orang yang anaknya tertimpa bencana tiba-tiba, kecelakaan di darat, laut maupun udara. Banyak di antara mereka yang menjalani sisa hidupnya sebagai orang cacat. Dan tidak sedikit juga yang terenggut nyawanya secara tiba-tiba. Jadi musibah itu kadang-kadang datang nggak terduga. Nah, kalau kita kan ceritanya rezeki tak terduga aja. Iya kan? Ya, suka itu. Ya, yang sukanya kan rezeki tak terduga. Min haitsu la yahtasib. Iya. Betul. Allah kadang-kadang memberikan kita rezeki tak terduga. Tapi ingat juga, musibah juga datang tak terduga. Bukan hanya rezeki, musibah datang juga nggak terduga. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kita harus siap dua-duanya. Siap dapat rezeki tak terduga, siap juga dapat musibah tidak terduga. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Jadi itulah pentingnya kita mempersiapkan diri. Kalau kita merasa pusing karena urusan anak-anak kita, ibu pusing nggak dengan urusan anak-anak ini? Nggak pusing? Memang gue pikirin. Nggak usah dipikirin katanya. Ya kalau hidup nggak mikir gitu, Bu, memang nggak pusing. Tapi pusingnya nanti ditumpuk di belakang, mau nggak? Hidup bisa aja nggak pusing, Bu. Emang gue pikirin, ambil aja prinsip itu, nggak usah dipikirin semuanya. Pokoknya sesuka hatinya hidup ini. Bisa aja, tapi ingat, itu hanya sekedar menumpuk pekerjaan di ujung waktu. Mau? Atau ibu mau menyicilnya? Ibu sebagai ibu rumah tangga lah, IRT. Punya tugas enggak? Punya tugas? Apa tugasnya sebagai IRT, ibu rumah tangga? Coba sebut. Jangan nggak tahu. Apa aja coba? Sebagai ibu rumah tangga tugasnya apa aja? Silakan pakai mic, Bu. Mic-nya sudah disiapkan. Nyuci, masak, ngepel, nyapu, apa lagi? Hah? Apa, Bu? Nggak tahu.
nyetrika, belanja, anjas, tahu anjas? Antar jemput anak sekolah. Nah, itu prestasi tertinggi ibu-ibu dalam mendidik anak. Prestasi tertingginya adalah anjas, antar jemput anak sekolah. Kalau ditanya ibu-ibu ini, sudah mendidik anak? Sudah, cepat kali itu. Oh, gimana caranya? Saya nggak pernah telat antar jemput anak sekolah. Anjas. Ya Bu ya? Ya udah. Bayangkan Bu, kalau tugas-tugas itu kita tumpuk di akhir waktu. Mau tidur, baru ibu sibuk ngepel, nyuci, masak, nyetrika, semualah, nyapu. Baru akan dilakukan menjelang tidur. Ini mau tidur ini. Wow, masih berantakan semuanya. Karena tadi semuanya prinsipnya, masa bodoh amat. Emang gue pikirin. Nah, tapi mau nggak mau harus dilakukan juga. Mau tidur baru itu semua mau dirapel istilahnya. Mau ditumpuk di akhir waktu. Apa yang terjadi Bu? Kalau ibu tetap mengerjakannya pasti berat itu. Iya kalau bisa, tipis kemungkinan juga lah. Ya, atau ada kemungkinan kedua, yaitu apa? Ah udahlah, pergi tidur aja, tinggal aja. Nah, ibu dapat mimpi buruk lah. Ya begitulah hidup ini Bu ya. Bisa aja sih kita hidup ini masa bodoh, nggak usah dipikirin semua, udah sesuka saya lah, hidup saya, gitu kan. Gitu. Sebagian orang kan prinsipnya seperti itu tuh, pikirnya dia bisa lepas dari beban, enggak. Dia cuma menumpuk beban di ujung waktu. Nah, di ujung waktu baru dia berhadapan dengan beban-beban itu yang harus dia bertanggungjawabkan, yang harus dia bisa jawab semua pertanyaan-pertanyaan. Berat itu, ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, tipislah kemungkinan dia bisa ya melakukannya itu, ya. Nah, maka demikianlah hidup ya. Kita perlu berhitung dalam hidup ini. Berhitung, namanya muhasabah. Semuanya harus dihitung, karena hidup ini hitungan Bu. Karena ada nanti proses di hari kiamat namanya hisab. Mau nggak mau itu ya, kita yakin nggak? Percaya nggak? Ada hisab? Ada. Memangnya hisab itu apa? Gampang? Enggak, berat sekali hisab itu. Semua fase-fase akhirat itu berat. Nyebrang sirat berat, timbangan berat, hisab juga berat. Makanya ada dua jenis, ada hisaban yasira, ada hisab yang mudah, ada hisab yang berat. Jadi nggak mudah itu namanya hisab. Ya. Nah, jadi hidup ini tentang perhitungan. Ya. Berhitung. Kalau nggak dihitung nanti akan ada kita katakan margin error. Nah, ini bahaya ini. Nanti ibu bisa bangkrut soalnya. Ya, kita bisa bangkrut kalau ada error, margin errornya itu. Dikira untung ini. Rupanya dikalkulasi, di total, rupanya bangkrut. Ada nggak orang yang bangkrut pada hari kiamat? Ada kan hadisnya, orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat itu. Maka hidup ini harus berhitung, Bu. Hidup ini keras. Ya, apalagi tantangan-tantangan yang kita hadapi kan nggak ringan, terutama hari ini. Ya, banyak kali kewajiban kita. Dan salah satu kewajiban kita adalah mendidik anak. Mendidik anak ini nggak ringan. Mendidik anak ini berat. Saking beratnya, terpaksa harus ada wacana dikirim ke barak militer. Yeah. Aneh bin ajaib itu sebenarnya. Itu hanya untuk menyelamatkan muka-muka wajah-wajah yang bersalah. Ya.
hanya untuk menyelamatkan wajah-wajah yang bersalah. Siapa wajah-wajah yang bersalah di sini? Siapa, Bu? Wajah siapa yang terselamatkan di sini? Yang akan diselamatkan ini dari wacana itu, ngirim anak ke barak militer. Iya, ayah bunda, ibu bapak. Ya, yang jadi tumbal siapa? Anak. Nah, itu dia. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, memang itulah salah satu ujian kita hari ini. Ya. Kadang-kadang kita sedih ya melihat antusias orang tua untuk ikut terlibat dalam pendidikan anak-anaknya. Kayak nggak mau terlibat gitu. Dilibatkan berat gitu. Iya kan? Iya. Kenapa? Karena dia merasa uangnya begitu sakti untuk menyelesaikan masalah anak-anaknya. Coba, Bu, dia merasa, coba ulangi kata-kata saya. Bu, coba ulangi. Coba ulangi. Gak bisa. Karena dia merasa uangnya itu begitu sakti untuk menyelesaikan masalah anak-anaknya. Gak ada apa-apanya itu, Bu. Kalau merasa sudah keluar profesinya guru, Bu Guru, oh nggak ada, cuma Pak Guru yang ada di sini. Guru itu, Bu, tenaga bayaran. Ingat itu, ingat kata-kata saya ini. Guru itu tenaga bayaran, dibayar, dibayar pakai apa, Pak Guru? Pakai uang ya. Oh iya, pakai rupiah. Maunya dolar enggak? Iya, dibayar. Ingat itu. Guru itu tenaga bayaran, Bu. Nah, sekarang saya tanya dulu, Ibu sebagai ibu ya. Dibayar atau tidak? Ibu sebagai ibu ya, dibayar atau tidak? Enggak, ibu bukan tenaga bayaran. Apa ibu nunggu bayaran? Baru sadar untuk mendidik anak, biar saya bayar. Parah itu. Enggak, kita ini sebagai orang tua bukan tenaga bayaran. Kita bukan tenaga bayaran, beda dengan guru, Bu. Paham enggak? Coba apa yang dipahami sih? Jangan paham-paham aja, coba apa coba? Kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa saya keluarkan statement seperti itu? Coba, apa maksudnya? Coba. Bu, jangan diam aja. Guru itu tenaga bayaran. Kita sebagai orang tua bukan tenaga bayaran. Kita nggak dibayar. Tahu maksudnya? Coba. Hah? Perlu dimarahi ini. Pakai mic-nya itu, dikasih mic nggak dipakai. Ini pada bengong semua di belakang ini ya, nggak ngerti saya. Hah? Aduh, karena nggak terlihat, saya nggak tahu ini tidur atau gimana. Jangan-jangan tidur semua di belakang. Ya udahlah, ibu-ibu ini nggak tahu saya malu-malu atau nggak mau tahu, nggak ngerti juga. Ya, dengarkan ini, Bu. Nggak ada yang bisa menandingi keikhlasan orang tua. Kenapa? Karena mereka nggak mengharapkan bayaran. Ibu mengharapkan apa mendidik anak? Surga enggak? Iya. Yang ibu harapkan ibu bisa masuk surga dengan amal itu, mendidik anak. Guru enggak. Enggak bisa seikhlas ibu. Maka jangan serahkan tugas ini kepada orang lain.
Karena orang tua lah orang yang paling ikhlas dalam mendidik anak-anak ini, yang paling tulus. Karena mereka bukan tenaga bayaran, kita ini nggak dibayar ini. Sebagai orang tua ya. Karena kita mengharapkan surga, maka kitalah orang yang terdepan dalam mendidik anak, bukan yang lain. Yang lain itu tenaga bayaran. Kalaupun ada yang gratisan, itu perlu dipertanyakan, dia mau mendidik atau merusak? Ya, iya, harus pertanyakan itu. Dia mau mendidik atau merusak? Itu fitrah yang tertanam pada semua makhluk, hatta binatang, Bu. Ya, kalau kita lihat binatang itu kan secara fitrah itu ya, singa aja itu punya induknya ya, punya ketulusan kepada anak-anaknya itu, diajari berburu. Ya kan? Walaupun tahu Allah wa alam sudah gede nanti anaknya dia yang diburu. Tapi begitulah ketulusan orang tua itu ya. Enggak ternilai itu. Karena mereka melakukan semua itu ikhlas, tidak menunggu bayaran. Tidak meminta bayaran juga. Itu maksud saya. Maka pendidikan anak itu jangan dititip-titip. Dititiplah kepada guru. Ya, seikhlas apa guru itu, nggak akan melebihi keikhlasan orang tua. Setulus apa guru itu, nggak akan bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Dimaklumi, Bu, mereka tenaga bayaran. Mohon maaf aja lah atas segala kekurangan, betul Pak Guru ya. Ya supaya membuka kepala kita ini, sengaja saya ruqyah ini. Saya ruqyah, diruqyah dulu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau enggak mau turun tangan juga, ya udahlah. Apa boleh buat? Mau ngomong apa lagi saya? Ya, karena banyak hari ini orang tua yang enggak mau terlibat langsung dalam pendidikan anaknya. Dia serahkan aja bulat-bulat sama orang lain yang mana mereka itu semua tenaga bayaran. Dipasrahkannya, aku pasrahkan urusan langit dan bumi kepada guru di sekolah, itu urusan anaknya. Harusnya nggak seperti itu. Di kepala orang tua itu harus sudah penuh konsep tentang pendidikan anak-anaknya. Ya, harusnya seperti itu. Ya, semua harus berawal bermula dari rumah. Aktor utamanya siapa? Orang tua. Karena kita baca biografi para ulama salaf, semuanya seperti itu, Bu. Mereka semua berangkat dari rumah. Imam Syafi'i dari mana coba? Dari rumah. Siapa aktor utama keberhasilan Imam Syafi'i? Tahu nggak? Ibunya. Sehingga Imam Syafi'i menjadi seperti yang kita kenal. Jadi imam, ya. Nah itu konsep dari ibunya. Siapa yang mempersiapkan Imam Syafi'i? Ibunya. Maka kita tahulah anak-anak yang memang dibiarkan, ditelantarkan oleh orang tuanya, nggak terarah memang. Lalu orang tua ini mindsetnya itu just tip. Tahu just tip? Tahu nggak just tip? Titip, nitip. Ya, maka kita bisa menebak ini ya, bisa menggambar orang tua ini. Mana yang mindsetnya mindset penitip, mana mindsetnya mindset pendidik. Kebanyakan orang tua hari ini mindsetnya itu penitip. Apalagi kalau pertanyaannya, Ustadz, anak saya bagusnya dipondokkan atau tidak ya? Nah, itu saya udah bisa tebak itu. Nah ini model-model orang tua penitip ini. Nggak tahu saya ibu-ibu di sini mentalnya apa, penitip atau pendidik? Ya, kalau pendidik dia pelaku, Bu. Dia nggak akan tanya seperti itu. Dia akan bertanya tentang hal-hal yang teknis karena dia pelaku, bukan penitip. Kalau penitip nanyanya seperti itu. Pernah nggak Ibu dengar pertanyaan seperti itu? Pernah nggak?
Orang tua yang bertanya dengan khusyuknya, dengan syahdunya, Ustaz, katanya, Masya Allah, ini saya punya anak, bagusnya dipondokkan apa tidak ya? Macam hebat kali dia bertanya seperti itu. Dalam hati saya, oh lah, ini mental-mental penitip. Soalnya saya dulu ngelola pondok juga, Bu, ngerti saya. Bisa membaca orang tua ini. Mana pelaku, mana penitip. Ya, nah demikian, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini semua pelaku, bukan penitip. Ya Bu, gimana Bu? Pelaku atau penitip? Pelaku. Boleh saya tanya konsep yang sudah dijalankan? Ya udah, nggak usah. Ya udah, sampai situ aja dulu. Saya mau merukyah ibu-ibu ini dulu nih, supaya keluar isi kepalanya. Nggak apa-apa ya, tapi walaupun diam aja, saya nggak ngerti ya ini. Kenapa diam aja dari tadi? Saya merasa bersalah jadi. Ya udahlah, ya begitu ya. Memang ya, masalah anak ini ya seperti makan buah si malakama. Nggak diurusin salah, diurusin susah. Ya kan? Nggak diurusin salah, diurusin susah, payah, lelah. Ya, nah jadi ada yang orang tua yang gamang, gamangnya gimana? Ya kesana tidak, kesini tidak, itu kejepit, itu lebih apa ya? Lebih sakit lagi sebenarnya. Ya? Nah, serba tanggung jadinya. Mau diurusin setengah, mau biarkan setengah juga. Gitu. Ya nyemplung aja langsung Bu. Ya memang saya paham. Kalau ibu memikul semua ini sendiri berat. Kecuali ibu single parent ya. Mau nggak mau semua dipikul sendiri. Tapi saya tidak merekomendasikan itu. Ya, walaupun bisa aja, bisa. Tapi saya nggak merekomendasikannya. Memang tugas berat ini harus dipikul berdua. Sama siapa? Sama suami Bu ya. Iya. Maka saya pernah bertanya sama ibu-ibu, Ibu setuju nggak anak-anak nakal dikirim ke pondok? Ke pondok pula, ke barak militer? Oh, sepakat mereka jawab dengan lantang, lugas, tegas, keras, tanpa bias. Setuju katanya. Oh, ramai setuju katanya. Iya. Ada tapinya rupanya. Tapinya ini yang nggak enak. Setuju Ustaz katanya. Tapi sama bapaknya juga ya. Kacau ibu-ibu ini. Ya ternyata bapaknya lebih nakal daripada anaknya. Aduh, kacau. Ya Pak ya. Bapak-bapak ini. Aduh, kalau ada bapak-bapak sini ngekeh aja dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya begitulah. Ya karena ya bapak-bapak ini juga payah juga Bu hari ini Bu. Laki-laki ini kalau dilihat-lihat hari ini habis waktunya untuk dua perkara aja, cari duit sama hobi. Ya, nah mentalnya sama, mental penitip. Dilibatkan ogah, berat, susah, nggak mau mikir dia. Apa katanya? Saya sudah capek mikir cari duit katanya. Maka prestasi tertingginya dalam mendidik anak adalah mencari biaya pendidikan. Itu prestasi tertingginya itu. Ibu-ibu, nah ini tadi prestasi tertingginya apa? Anjas, antar jemput anak sekolah. Jangan-jangan ibu sini juga nunggu antar jemput anak sekolah juga. Ketawa pula, ketahuan tuh kan. Nah, tahu saya. Nah itulah dia prestasi tertingginya itu. Lalu anak urusannya gimana? Gampang, just tip. Biar sekolah yang mikirin. Ya sekolah ini bisa mikir apa juga Bu. Maklum aja lah. Tadi kan sudah saya katakan, nggak ada yang seikhlas orang tua dalam mendidik anak
Mereka bisa membantu ya, mereka memang tugasnya membantu. Membantu. Jangan dijadikan tulang punggung pendidikan anak-anak kita. Ya Bu ya. Saya mohon nanya dulu, kenapa orang Indonesia, kita bicara orang Indonesia ya, susah sekali untuk disiplin, tertib. Kenapa coba? Kayaknya susah sekali. Sepakat nggak dengan saya ini? Sepertinya orang Indonesia susah sekali untuk disiplin, tertib gitu. Kenapa? Why? Kenapa? Ibu menemukan jawabannya? Silakan. Minum dulu saya. Bapak-bapak, kenapa ini? Apa jawabannya? Kita ingin cari tahu dulu ini. Kita berpikir sejenak ini, melihat orang-orang Indonesia ini. Kenapa susah kali disiplin dan tertib? Masalah buang sampah aja susah. Padahal masalah kecil. Jaga kebersihan. Ya, budaya antri susah. Budaya tertib susah. Disiplin apalagi. Kenapa coba? Apa? Karena stres. Oh, maunya instan. Maunya instan katanya. Kalau ibu apa Bu? Kira-kira Bu? Silakan. Ada? Gak ada? Gak ada jawaban? Wallahu alam. Ustadz aja lah yang jawab. Iya, saya jawab memang. Tapi ibu dulu lah yang menjawab. Masa saya langsung jawab? Kurang seru lah. Bu, ini ada nggak ibu-ibu di belakang dia? Saya ngomong sendiri di sini. Aduh, kacau juga saya ini. Aduh. Silakan panitia ditawarkan mic-nya. Oh, alhamdulillah. Bismillah Ustadz. Mencoba menjawab. Iya. Kadang kita orang tua itu tidak menerapkan aturannya sendiri di rumah gitu loh. Kita suka mengabaikan hal-hal kecil, mungkin adat aturan-aturan ya. Kita suka mengabaikan itu gitu. Anak membuat kesalahan kecil, kita mengabaikan. Padahal harusnya sebagai orang tua hal-hal kecil itu, misalnya kayak buang sampah, itu kan hal-hal kecil yang tidak terpantau. Yang saya lihat tuh orang tua itu sekarang mengabaikan hal-hal itu gitu loh. Jadi kita tidak menerapkan disiplin itu ke anak-anak gitu loh, Ustaz. Semoga memuaskan. Iya. Ya, ada lagi yang lain yang mau berkontribusi? Bismillah Ustadz, saya mau coba tambahkan sedikit. Kalau dilihat dari secara keumuman masyarakat Indonesia, sepertinya mental itu terbentuk karena dulu dari zaman penjajahan kita terbiasa untuk diperintah. Jadi kebiasaan harian itu bukan muncul dari kesadaran sendiri. Jadi karena disuruh gitu, bukan karena jadi bukan menumbuhkan kesadaran bahwa hal itu harus dilakukan untuk diri sendiri. Cuman melakukannya gitu, karena perintah atau karena orang lain. Oh, ini jadi salah penjajah ini. Enggak juga. Penjajahnya yang salah ini. Yang lain, siapa yang mau ikut berpartisipasi di sini? Silakan. Biar keluar isi kepala ibu-ibu ini. Biar tahu saya, oh rupanya ibu mikir juga. Nggak apa-apa. Bicara aja, speak up. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, bagus. Ini mencoba menjawab Pak. Mudah-mudahan ini jawaban saya tidak salah, tidak jauh dari ibu-ibu yang lain. Mengapa kita sendiri atau orang Indonesia itu kedisiplinan itu sangat kurang? Saya jawabnya setuju sekali Pak Ustadz.
Karena saya membandingkan di luar negeri itu ya istilahnya mereka peraturan kedisiplinan itu dipakai dengan benar-benar diterapkan. Itu satu. Saya bandingkan lagi dengan orang di luar negeri dengan di Indonesia. Itu dari segi agama saja kita sebagai orang Islam pada umumnya 90% Muslim Islam, dibandingkan di sana kemungkinan hampir 90% non Muslim. Padahal di dalam agama kita yang masalah penerapan kedisiplinan itu sudah tertera. Sudah memang ada bunyinya seperti itu. Maka dari itu kita sebagai orang Indonesia terkadang tidak membuat disiplin itu ya mungkin antara lain tidak dari segi pelayanan, bisa juga dari orang tua tidak memberikan contoh yang terbaik, bisa juga dari pemerintah sudah dibikin undang-undang tetapi tetap dilanggar, sedangkan yang membuat undang-undang juga sama tidak tegas untuk menerapkannya, sanksinya. Mungkin disitulah kekurangan kita sebagai orang Indonesia dibandingkan di luar negeri. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Ya ada 3 ini mewakili lah ya. Ya memang kalau dibandingkan dengan di luar sana miris ya. Ya. Tapi ya udahlah, kita lihat diri sendiri dulu nih ya. Akar masalahnya kalau ibu mau tahu nggak jauh-jauh dari kita. Akar masalahnya satu kata, yaitu rumah. Maksudnya adalah pendidikan rumah yang tidak berjalan dengan semestinya, dengan baik. Karena pendidikan itu harus bermula dari rumah. Ya. Sekolah itu cuma melanjutkan aja. Pendidikan di luar itu lanjutan dari pendidikan di rumah. Dan itu sekarang yang lemah di sini. Nggak ada. Bisa kita lihat bagaimana kondisi rumah-rumah, nggak usah lah yang lainnya, yang non-Islam. Rumah-rumah kaum muslimin aja lah dulu. Silakan survei bagaimana kondisi rumah-rumah kaum muslimin hari ini. Apa isinya? Adakah pendidikan di sana? Atau kosong dari nilai-nilai pendidikan? Kita bicara mayoritas ini ya. Silakan nilai sendiri. Dan lihat kondisi rumah kita sendiri mungkin sebagai komparasinya, sebagai perbandingannya. Ya, itu yang menjadi akar masalahnya. Pendidikan itu harus berangkat dari rumah. Kalau saya bicara anak-anak yang memang sudah dipersiapkan, dikonsep oleh orang tuanya dari rumah, itu beda hasilnya itu dengan anak-anak yang dibiarkan aja. Ya, ini kita bicara rata-rata ya, anak-anak yang memang nggak tersentuh dengan pendidikan di rumahnya. Dengarkan pelan-pelan kata-kata saya ini ya. Anak-anak yang tidak dipersiapkan dan tidak tersentuh pendidikan di rumah oleh kedua orang tuanya, mayoritasnya ini jadi biang kerok, troublemaker di luar, mau di sekolah atau di luar sekolah. Betul nggak Pak Guru? Soheh katanya. Ada ya troublemaker katanya. Ya kita nggak bisa salahkan anak itu. Kenapa? Anak itu memang tidak tersentuh pendidikan. Lalu apa yang terjadi? Ya kalau yang jadi korban anak ini saja. Yang jadi korban anak-anak orang lain juga. Nakal nggak itu Bu? Nakal nggak? Siapanya? Siapanya yang nakal? Orang tuanya. Kan kasihan anak orang lain juga kena. Gara-gara anaknya. Kenapa? Karena kelalaian orang tuanya. Itu kan yang terjadi hari ini. Coba lihat kasus-kasus bully di sekolah, ada nggak? Ada nggak kasus bully di sekolah? Ada. Siapa pelakunya? Rata-rata anak-anak yang memang tidak tersentuh pendidikan di rumah. Tanya aja, kita bicara data, kita bicara by data, tanya aja sama sekolah-sekolah.
Ada sekolah yang buat survei itu, ya ternyata betul. Memang anak-anak seperti ini, yang memang anak-anak yang tidak tersentuh pendidikan di rumah mereka. Ya, jadi troublemaker di sekolah. Itu yang terjadi. Maka lemahnya pendidikan rumah ini menjadi biang keroknya. Maka mau nggak mau, hari ini kita kampanye kemana-mana sebenarnya. Bagaimana orang tua ini ikut aktif ya, bukan pasif, dalam pendidikan anak-anak mereka. Ya, walaupun kadang-kadang ini ceritanya sudah terlanjur semua. Idealnya kan anak ini memang sudah dipersiapkan dari kecil itu ya, dari rumah. Lalu dibawa ke sekolah itu bukan kosongnya, tapi memang sudah jadi untuk dilanjutkan pendidikannya di sekolah. Itu anak-anak seperti ini, Bu. Itu guru nggak pusing di sekolah, betul kan Pak Guru ya? Memang sudah udah jadi dia dari rumah, ya kan? Yang sudah tersentuh dengan pendidikan di rumah oleh kedua orang tuanya, dibawa ke sekolah, itu nggak susah sekolah itu. Guru itu nggak susah itu, ya, karena sudah ngerti, PR-nya nggak banyak lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, orang tua juga mudah berkoordinasi, ya, karena mereka pelaku bukan penitip. Ya susah ini kan para penitip ini. Kita juga nggak tahu apa yang dititip. Yang dititip bom rupanya, buam meledak, ya kan, kena semuanya. Iya Bu, begitulah kondisinya. Ya, anak-anak yang buat masalah di sekolah atau di pondok banyak itu, aduh, ada kasus-kasus yang ngeri, kasus-kasus yang serius, ada. Gak usah saya ceritakan lah di sini. Mungkin pihak pondok atau sekolah ngerti lah itu ya. Apa perlu kita perinci di sini? Nggak perlu juga ya. Ngeri ya, ngeri. Kadang-kadang orang tua nggak terbuka, tertutup. Saya ada sekolah, ada sebuah sekolah yang punya konsep. Saya nggak usah sebut sekolahnya lah ya. Konsepnya itu karakter building, Bu. Bagus nggak? Dia fokus, konsepnya itu adalah karakter building anak-anak muridnya. Bagus. Saya datang ke sekolah itu, kita diskusi, karena saya diundang ke situ. Kalau saya masalah parenting pendidikan ini tertarik saya, diskusilah kita. Saya tanya kepada mereka, antum punya konsep ini bagus, saya bilang. Tapi ada satu pertanyaan saya. Antum ketika menerapkan konsep ini, seberapa dalam data-data yang antum punya tentang anak-anak ini? Itu pertanyaan saya kepada pihak sekolah yang punya konsep seperti itu, karakter building. Bagus itu sih. Cuma pertanyaan saya kepada pihak sekolah waktu itu adalah, antum punya data apa tentang anak-anak ini? Selengkap apa data-data yang antum kumpulkan tentang anak-anak ini? Saya boleh tahu. Per anak, saya bilang. Atau nggak ada data? Antum hanya punya konsep ini, ya nantilah sambil jalan itu dilakukan gitu. Apa jawaban mereka coba? Jawaban mereka adalah nggak ada data, Ustaz. Susah. Kami coba minta data kepada orang tua. Orang tua menggeleng, tahu menggeleng. Gak bisa memberikan data anak-anaknya. Artinya apa? Mayoritas orang tua itu adalah penitip. No data. Dia nggak bisa berikan data. Nggak tahu dia. Itulah kenyataannya. Jadi antum melakukan konsep ini, mengeksekusinya tanpa data. Nggak tahu tentang latar belakang anak-anak ini. Enggak. Antum salah, saya bilang. Karena karakter building itu harus dimulai dari rumah. Lalu dilanjutkan antum bentuknya mungkin lebih tajam lagi, lebih sharpness lagi di sekolah. Kalau antum mulai dari nol di sekolah, antum nggak tahu latar belakangnya gimana coba? Antum kan cuma meraba-raba aja nanti.
Antum nggak kenal anak-anak ini? Oh gitu ya Ustaz, gitu. Tapi masalahnya adalah sekolah ini untuk bisa dapat data dari orang tua itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena orang tuanya nggak bisa memberikannya. Apa komentar ibu-ibu sekalian dengan cerita saya tadi? Itulah gambarannya kondisi hari ini, Bu. Ya, kondisi kita hari ini. Boleh saya katakan ini sudah darurat sebenarnya. Makanya kita kampanye ke sekolah-sekolah itu, bagaimana sekolah itu mengaktifkan atau melibatkan orang tua di dalam pendidikan anak secara aktif. Mereka jangan berkira kan saya sudah bayar. Ini banyak mindset di kepala orang tua, mentang-mentang dia sudah bayar. Tadi kata-kata saya, seampuh apa, sesakti apa duit kita untuk menyelesaikan masalah anak-anak ini? Ya. Kalau dipikirin sama guru semua, nggak mungkin, Bu. Sekali lagi saya sebutkan berulang-ulang, mereka tenaga bayaran, Bu. Harap maklum, saya juga guru soalnya dulu saya tahu. Karena saya juga guru. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Apalagi mau saya omongin. Ya, itulah dia ya. Artinya kita harus siap lah jadi orang tua ini, bahwa kita akan diuji dengan anak-anak kita. Ya, nggak akan mulus kita mengemban tugas mendidik anak. Tidak akan mulus. Penuh dengan jalan berliku. Ya, nah kadang-kadang bertubi-tubi lagi ujiannya. Baru selesai dari satu ujian, kita harus menghadapi ujian berikutnya. Apalagi anaknya banyak, lebih banyak lagi ujian dan tantangannya. Iya kan? Nah, iyalah. Nah, memang harus kerja keras. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, karena itu adalah amanah yang Allah bebankan di pundak kita sebagai orang tua. Itu amanah. Dan Allah akan tanya amanah itu. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, apa kita dapat anak ini mau enaknya aja? Kita senang, bahagia melihatnya, karena dia lucu waktu kecil. Udah gede remaja bikin sebel, Bu ya. Ya, Bu, gitu. Unyu-unyu kan gitu ya. Tapi begitu dapat nggak enaknya, kita marah-marah, kita murka. Anak pun ditodong dengan ancaman-ancaman, kamu anak durhaka, kamu anak, atau stigma-stigma, kamu anak nakal, anak bandel. Lalu kita jadi orang tua gak ada sabarnya, seolah-olah gak menerima kenyataan, harus diuji dengan anaknya. Ya makanya saya ini sering diundang untuk ngisi khutbah nikah. Ya saya iakan aja gitu, khutbah nikah. Ada orang mau nikah kan gitu ya, minta dinasihati ya, kita nasihati lah ya. Nah, datang. Saya itu gak bicara tentang mereka sebagai suami istri lagi. Ya sebentar aja lah cerita tentang mereka sebagai suami istri. Ya. Saya lebih fokus pembicaranya kepada mereka sebagai orang tua, karena nggak lama kemudian mereka jadi ibu bapak. Tantangannya lebih besar lagi, sekedar mereka sebagai suami istri. Jadi suami istri apa sih beratnya, Bu? Ibu jadi istri, ibu kan dapat benefit, ya kan? Nah. Tapi ibu sebagai ibu, ini berat, berat ini, ya. Ini yang menguras kesabaran ini ya, menggerus ketabahan itu. Nah itu, ibu sebagai istri ya menghadapi suami
gampang kan, bikin ulah dia, bikin kesel jengkel dia, udah ya lu gua gitu ya, begitu ya. Ya urus sana gitu. Ibu bisa mengabaikannya, tapi anak, ibu sebagai ibu apa bisa ngomong kayak gitu? Ya udah urus sana. Ibu nggak peduli, ya gitu, mau gitu nggak bisa juga kan. Maka saya paham, yang paling nggak tega sama anak itu ibu. Saya paham betul itu. Makanya kalau ada acara-acara parenting, yang paling antusias itu ibu-ibu memang. Yang paling betah, yang paling ya kita katakan apa ya, serius untuk belajar parenting itu ibu-ibu memang. Itu saya akui. Kalau bapak-bapak nggak bisa diharapkan, Bu. Mana mau mereka dengar kajian parenting? Tapi kalau yang lainnya sibuk kali, sibuk nggak karuan. Hebohnya minta ampun, Bu. Tapi coba mereka diajak bicara parenting yang serius. Paling-paling di kepalanya apa, Bu? Aduh, saya udah pusing cari duit, katanya. Gitu, Bu. Serius, kalau nggak percaya, ajak suami nanti bicara parenting. Kalau nggak percaya, nah, gimana responnya coba? Saya mau tahu dulu. Coba cara bapak-bapak itu, kumpul-kumpul, kan begitu ya. Nah, ujung-ujungnya bicaranya itu-itu aja gitu ya. Nah itulah dia. Diajak bicara parenting, ah itu urusan sekolah itu. Memang mentalnya penitip, jastip. Itulah dia prestasi tertingginya dalam mendidik anak. Mencari biaya pendidikan, mentok di situ udah. Apa? Ya nggak ada kan daurah bapak-bapak lah ya. Yang judulnya parenting nggak ada, Bu. Tapi membicarakan yang lain, hebohnya minta ampun. Iya, mau gimana ya? Masalah parenting ini kan masalah penting. Ini masalah kita, masalah anak. Kita nggak bisa lari darinya. Tapi kita cenderungnya mau tiarap aja. Enaknya tiarap memang, serius. Saya sih males sebenarnya nulis parenting. Kan ibu tahu ya, buku terbaru yang baru kami tulis, judulnya Jangan Katakan Aku Nakal, Solusi Bijak Menyikapi Perilaku Anak. Itu judulnya. Itu subjudulnya itu yang panjang itu. Judul besarnya itu Jangan Katakan Aku Nakal. Bagus juga dibahas ya. Bagus. Itu masalah parenting itu. Ya. Ya tapi ya itu kenyataan juga lah. Baru-baru ini kita mengadakan acara parenting di Blok M. Akhirnya khusus untuk ibu-ibu. Iya. Khusus untuk ibu-ibu. Bapak-bapak nggak ada. Kata ibu-ibu apa? Oh, Ustadz, bagusnya ini juga bapak-bapak hadir di sini. Iya. Harap maklum lah, Bu. Harap maklum. Tapi kalau diajak diskusi tentang pendidikan anak, ngeyelnya minta ampun, Bu. Macam dia pelaku aja. Padahal kepalanya kosong. Belajar pun enggak. Tapi ngeyelnya aja yang banyak. Ya, kalau nggak percaya aja diskusi, Bu, tentang parenting, tentang masalah anak kepada suami. Gimana responnya? Katakan, Mas, ini ada masalah anak kita ini gini, harus gimana ini gini, coba apa konsepnya, apa yang harus dilakukan? Coba aja seperti itu, Bu. Anak kita ada 3 ini, ABC-nya. Yang A masalahnya ini, gimana solusinya? Coba tanyakan sama dia. Apa responnya sih? Bu, PR nih, Bu. Serius. Bulan depan saya tanya lagi ya. Dan tulis konsepnya, berikan ke saya. Ya itulah dia kenyataan kita hari ini. Begitulah kondisi rumah-rumah kita hari ini. Ya, ini saya cerita mayoritas ya, walaupun nggak semua ya. Saya cerita mayoritas ini. Mungkin kalau ibu-ibu di sini enggak lah ya. Suaminya maksudnya.
yang luar sana. Ya gitu. Ya Bu ya. Wallahu alam bisawab ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu materinya. Ya, udah selesai ruqyahnya. Ya. Sekarang kita tanya jawab Bu ya. Silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Pada para jamaah sekalian, silakan menghubungi 0811803339 untuk pesan singkat bagi jamaah online dan juga jamaah yang offline bisa bertanya langsung melalui mic atau juga dengan tulis di selembar kertas. Alhamdulillah Ustaz, di IHBS parenting bapak-bapak banyak yang datang Ustaz dan selalu hadir Ustaz karena di absen. Di absen. Karena di absen. Ya. Coba nggak di absen. Di absen. Silakan jamaah sekalian. Ada yang tanya langsung lihat. Silakan Ibu. Belum ada? Baik, kita ke pertanyaan online ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semenjak saya lahiran anak saya umur 7 tahun sekarang, agak susah dibilangin, maunya main terus dan sering tantrum. Apakah ini salah satu penyebab karena apa ini? Karena merasa apa? Oh, merasa diduakan. Mungkin ada adik dan kakak. Oh gitu. Ya, menyikapi perilaku anak itu memang kita harus memandang mereka sebagai anak ya Bu ya. Jangan pandang mereka sebagai orang dewasa yang sempurna, yang nalar, yang paham, yang enggak. Kita harus memandang mereka sebagai makhluk yang bernama anak dengan segala kekurangannya, yang mana kesalahan-kesalahan mereka itu harus dimaklumi. Itu dulu yang pertama, supaya kita nggak stres sekali menghadapi anak-anak. Ya, nah kita berharap mereka paham kan begitu ya, kita berharap mereka mengerti, tapi kadang-kadang yang kita lihat dari mereka itu tidak seperti yang kita bayangkan. Maka kita harus melihatnya dari sudut pandang anak-anak. Begitulah anak-anak, ya. Maka jangan dulu di kambing hitamkan, wah ini gara-gara adiknya, enggak ya. Nah, ya mungkin mereka cari perhatian kita, maka kita tambah perhatian ke anak tersebut, ya. Nah, anak itu sebenarnya kalau cukup diperhatikan oleh orang tuanya, ya dia merasa nyaman, Bu. Seperti ibu diperhatiin sama suami lah. Gimana? Nempel Bu ya. Nah, tapi begitu suami kayaknya kurang perhatian sedikit aja udah curiga aja pokoknya. Ya, curiga, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan yang kedua katanya gitu ya. Curiga aja gitu ya. Padahal belum tentu kan. Hanya karena kurang perhatian aja. Udah curiganya tak kemana-mana ini. Jangan-jangan ada gebetan lain ini. Jangan-jangan. Kadang-kadang ya macam-macam yang ada di kepala ini, gitu ya. Nah seperti itu. Ibu-ibu sekalian, jadi mulai dari perhatian sebenarnya. Ya, maka orang tua itu harus memberi waktu kepada anak-anaknya. Ya, karena waktu itu yang lebih berat untuk kita korbankan daripada uang. Ibu mungkin bisa memberi uang kepada anak, tapi belum tentu bisa memberi waktu. Karena waktu bersama itu penting, namanya quality time. Waktu bersama anak, tapi kadang-kadang ini kita korbankan. Kita lebih asyik menghabiskan waktu dengan yang lain. Ya. Nah, jadi waktu bersama anak itu penting untuk membangun bonding namanya, hubungan ya dengan anak. Ya, karena yang kita ingin raih itu adalah hatinya. Ya. Dan itu susah. Kalau ibu sudah berhasil menggait hatinya, Bu, segalanya akan menjadi mudah. Percayalah. Makanya pendekatan pendidikan itu harus dengan kasih sayang. Wadud,
Itu sifat yang mana ya, yang Nabi sebutkan penting untuk seorang pria mencari istri yang bakal menjadi calon ibu anak-anaknya. Wadud, baru walud. Harusnya kan walud dulu baru wadud kan? Tidak, dibalik sama Nabi, wadud, walud. Kenapa? Penting dia punya sifat sayang. Karena melahirkan itu sudah jadi kodrat wanita. Ya, mau nggak mau lah ya. Anak itu kan lahir dari rahim ibu. Tapi tidak semua ibu punya sifat penyayang. Maka carilah wanita yang wadud. Kenapa perlu sifat wadud ini? Karena dia bakal jadi pendidik, jadi madrasah pertama bagi anaknya. Ya, kuncinya itu ibu sebenarnya. Ya, kalau ibunya punya sifat penyayang, ya diharapkan dia mudah untuk bisa mengambil hati anaknya. Jadilah ibu yang penyayang. Ibu ya, jangan suka marah, apalagi suka ngambek. Ya jadi ibu suka ngambek gitu, ya coba. Ada itu ngambek sama anaknya gitu ya. Nggak bisa memaklumi sikap perilaku anaknya. Ini masih bocil dia, bagaimana nanti remaja? Banyak ibu-ibu yang gagal berhadapan dengan anak remajanya. Nah, kita tulislah buku, ada apa dengan remaja? Nanti nyambung. Iya, memang parenting ini penting, Bu. Ada apa namanya, kita katakan ya fase-fase yang harus kita lewati. Ya. Nah, maka kita tulis beberapa buku itu tentang parenting. Tapi kadang-kadang orang tua kan, aduh, dia anggap masalah ini bisa gitu tanpa dipelajari, tanpa diketahui. Ya, nah demikian. Jadi bagaimana caranya mengambil hati anak? Ya, maka kedepankan sifat penyayang. Itu harus dominan pada diri kita, walaupun ya terasa berat di hati memang ya. Kita menyayangi, kadang-kadang dia suka menyinggung mungkin perasaan ibu ya. Kata-katanya ketus, tantrum tadi kan gitu ya. Tapi dari sisi yang lainnya kita harus menyayanginya. Itu memang harus korban perasaan, Bu. Jangan sikit-sikit sakit hati kan gitu ya. Akhirnya ibunya yang tantrum. Parah. Ada juga itu. Dia juga lagi ngambek gitu. Ada orang tua yang ngambek gitu. Sehingga anaknya yang lapor sama kita gitu. Ustadz, ibu saya ngambek. Kenapa saya bilang? Begini karena salah paham. Aduh, ini kan parah ini, Bu. Bu, kesalahan anak itu bisa dimaklumi dengan segala kekurangannya. Tapi kesalahan orang tua itu tidak bisa dimaklumi. Paham nggak? Anak buat salah ya maklumlah, harap maklum, namanya anak. Tapi orang tua buat salah, nah ini nggak bisa dimaklumi ini. Ya. Nah, karena kedudukannya sebagai pendidik. Memang berat, Bu, ya, mengambil hati anak itu berat. Ini sudah kita lakukan lah. Aduh ya, keringatan hati kita. Hati yang keringatan, Bu, bukan badan lagi. Hati keringatan. Ibu hatinya pernah keringatan nggak? Kuyup. Iya. Aduh ya, begitulah ya tantangannya. Kadang ingin kita ambil itu hatinya, Bu. Tapi ternyata, Bu, ini pengalaman kami lah ya. Saya berbagi pengalaman aja. Ternyata memang ya, innaman nasru ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan itu datang dengan kesabaran, Bu. Ya, dengan sabar kita tetap menyayanginya, ya, kita tetap melakukan pendekatan kepadanya, pendekatan yang positif. Akhirnya hatinya luluh, Bu. Memang menaklukkan hati manusia ini nggak mudah. Hatta itu hati anak kita sendiri. Hatta itu adalah hati anak kita sendiri. Tapi, Bu, kalau ibu sudah menaklukkan hatinya, ibu menang 1-0 udah. Nah, segalanya akan jadi mudah itu, ya. Nah,
dia akan bisa terbuka sama ibu. Ada apa-apa larinya ke ibu, kan enak itu, ya kan? Nah. Tapi kalau sudah hati itu sudah berjauhan, aduh, berat, semuanya akan jadi berat. Isinya salah paham terus itu, serius. Kalau hati sudah berjauhan, isinya adalah salah paham terus antara ibu. Ya, dia punya modal untuk bisa menyatukan hati, sifat penyayang itu. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini semua ibu-ibu yang wadud. Amin. Gak diaminin, ya udah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua adalah wanita-wanita yang wadud. Bagus. Ya. Susah emang ibu. Ngaminkan aja susah. Ya udah. Ya itu. Oke, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya nih Ustaz. Ini yang tadi apa, tantrum itu apa sebenarnya? Bu, yang nanya tantrum itu apa? Oh, mungkin karena disaingi. Enggak, pengertiannya tantrum itu apa? Itu kan bahasa ya, bahasa kekinian ya. Tantrum itu apa, Bu? Yang nanya tantrum itu tadi online, Ustaz. Yang dari online. YouTube. Oh, dari YouTube. Ya, saya nggak, tantrum itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa jelaskan ibu-ibu di sini? Anak tantrum itu maksudnya apa? Gimana contohnya anak tantrum itu, coba? Saya ingin tahu. Ibu ngerti tantrum itu apa? Itu istilah hari ini ya. Anak tantrum maksudnya apa? Anak nakal gitu, bukan ya? Atau anak apa gitu? Apa tingkahnya hingga dia dikatakan tantrum? Bu, boleh berbagi di sini? Ngeyelan gitu, bukan ya? Hah? Emosian. Oh, mudah tersinggung gitu ya. Sensi lah, sensi ya. Emosian dan tidak terkendali kalau menurut para ahli. Emosian dan tidak terkendali. Jadi ledakan emosi yang kuat dan tidak terkendali. Oh iya, itu dia. Itu di YouTube ya? Apa di Google? Oh, tanya Google rupanya. AI ya. Iya, mending lah Bu daripada anak tanpa ekspresi. Kita juga nggak bisa nebak-nebak ini anak isinya apa. Lebih berat lagi itu. Ya mending lah dia tantrum. Kita tahu kan gitu ya. Oh, anak ini punya ekspresi, punya emosi. Cuma anak orang tua lah yang harus pintar-pintar ya bagaimana menghadapinya, kan begitu ya. Nah, ada orang tua, Bu, saya cerita, orang tua yang pusing anaknya itu tanpa ekspresi, diem aja gitu. Bingung orang tuanya gitu. Bingung juga, masalah juga gitu. Ya udahlah, ya. Yang lain silakan. Lanjut. Baik Ustaz. Tadi anak, sekarang giliran bapaknya nih Ustaz. Oh iya. Bagaimana solusinya jika memiliki suami yang selalu menyalahkan istrinya jika anak-anaknya membuat kenakalan, seperti akibat terlalu keras kebanyakan nasihat, Ustaz? Seperti itu, Ustaz, pertanyaan. Ini kurang koordinasi sebenarnya. Ini berantakan nih. Yang paling bersalah di sini kepala keluarga ini. Iya. Makanya saya katakan tadi, ketika ibu-ibu ditanya, ini anak-anak ini yang di stigmakan nakal, cocok nggak dikirim ke barak militer? Jawabannya setuju, gitu. Tapi apa? Sama bapaknya. Iya, ini dia. Itu mewakili sebenarnya ya. Itu mewakili apa yang ditanyakan tadi itu. Nah ini memang kuncinya kepala keluarga, dia think tanknya. Ya, dia harus punya koordinasi dengan istri, dengan istrinya selaku ibu, kan begitu ya. Harus rapi koordinasinya. Kalau enggak kan tumpang tindih. Ibarat dua kaki lah Bu. Kalau enggak rapi koordinasinya, sendiri-sendiri jalannya, gimana? Gimana, apa yang terjadi? Tersungkur. Iya, tersungkur, terbujur itu, tersungkur. Kenapa? Kaki kanan dan kaki kiri nggak sinkron, maunya masing-masing. Kaki kanan menyalahkan kaki kiri, kenapa maju katanya. Kaki kiri ya salah sendiri, kenapa di depan katanya. Itu susah.
Kacau itu. Ini menunjukkan tidak adanya koordinasi antara ayah dan bunda. Nggak boleh saling menyalahkan. Kenapa? Karena mereka ini dalam terhadap anak kedudukannya sama, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Nah itu suami harus tahu, ya, suami harus tahu itu. Tapi dia sebagai suami adalah bos bagi istrinya. Tapi dia sebagai ayah sama kedudukannya sebagai seorang dengan ibu sebagai ibu bagi anak mereka berdua. Sama rata, jadi nggak bisa saling menyalahkan gitu. Anehnya nanti kalau si suami disalahkan nggak mau, susah kan, repot itu. Kalau dibalik itu, kamu juga diajak ini nggak mau terlibat sama sekali, nggak ada sama sekali, diem aja. Coba kira-kira diomelin gitu, terima nggak dia? Oh tengkar bu, tengkar, paham ya? Nah, disinilah ini saya katakan pendidikan rumah yang tidak berjalan dengan baik. Salah satu sebabnya adalah tidak adanya koordinasi yang rapi antara suami istri, ayah bunda di rumah, tumpang tindih, berbenturan terus. Konsepnya nggak jelas ini dua orang tua ini maunya apa ini? Itu anak yang bingung memang, bingung anaknya itu. Ya, nah jadi jangan salahkan kalau anak cari pelampiasan di luar, melihat kondisi rumah seperti itu, betul nggak bu? Akhirnya dia carilah pelampiasan di luar, buat ulah, buat tingkah. Nah ujungnya ketika dia lakukan itu, yang salah dia lagi siapa? Si anak lagi. Orang tua, maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Ya, aduh kacau kita ini. Ya udahlah yang lain lagi. Baik Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Ya memang sabarlah bu, menghadapi suami seperti itu. Memang tugas ibu jadi double itu. Ya meluruskan suami juga mengurus anak juga. Harusnya nggak seperti itu bu ya. Udahlah ibu berat sebagai ibu untuk menghadapi anak, ini sebagai istri harus menghadapi suami lagi. Waduh berat kali itu. Tapi jangan stres bu ya. Istrinya? Oh, ya itu. Ya jangan stres bu. Ya hadapilah itu dengan senyuman. Supaya gak stres sekali. Harus hadapan dengan suami, harus ngurus anak. Aduh berat. Harusnya nggak kayak gitu memang, ya. Makanya bu, nerima laki-laki sebagai suami, ibu harus lihat apa? Agama dan akhlaknya. Kenapa akhlaknya penting dilihat juga? Nah, ini dia masalahnya ini. Dia akan jadi pendidik soalnya. Bukan sebagai suami aja, kepala keluarga, petantang petenteng, enggak. Bisa nggak dia jadi pendidik? Yang santun, yang sabar, yang banyak yangnya. Paham bu ya? Iya. Yang sabarlah bu ya. Lanjut lagi. Ada yang mau nanya langsung katanya. Silakan. Boleh. Oh langsung. Bagus. Silakan. Ambil mic-nya ngomong. Baik Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Ustadz ingin bertanya. Iya bu. Saya pernah mendapatkan seorang siswa. Iya. Karena di waktu saat itu saya suka periksa tas siswa. Iya. Ternyata anak tersebut membawa buku, ya saya katakan di sini mohon maaf, buku porno Pak Ustadz. Iya. Maka dari itu saya mengambil buku tersebut, langsung saya ajak bicara di ruangan tertutup. Saya tanyakan ke beliau, kenapa kamu bisa membawa buku seperti ini? Iya. Lalu udah kamu baca, udah kamu lihat belum? Sudah bu. Iya. Saya sedih waktu itu Pak Ustadz. Saya menangis lihat tingkah siswa masih kecil, masih istilahnya umur 11 tahun lah sudah mendapatkan hal seperti itu. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Dia jawab, kenapa kamu bisa seperti itu? Dia katakan
ibu saya ditinggal kedua orang tua, ibu bapak saya bekerja, jadi saya di rumah tidak ada teman, saya iseng. Itu pertanyaannya demikian. Jadi apakah benar kita itu bisa mengatakan kedua orang kerja itu salah, atau yang sebagai kerja adalah bapak dan ibu kalau bisa mendidik anaknya, kalau kita cukup antara lain yang membantu segala kebutuhan di rumah, tapi kalau tidak bisa tetap kita bekerja, bagaimana solusinya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kenyataan ya. Bahkan yang lebih buruk dari itu ada, Bu. Bukan hanya sekedar itu ya. Yang lebih parah dari itu ada juga, Bu. Gak usah lah saya ceritakan di sini ya. Tapi sebabnya hampir sama, yaitu kurangnya perhatian orang tua yang tidak terlibat aktif dalam pendidikan anaknya, terutama di rumah. Anak itu kalau pondasi pendidikannya kuat di rumah, insya Allah lah Bu ya, dia akan nempel sama orang tuanya. Ya ntar saya jawab itu sudah. Tapi Bu, menciptakan bonding dengan anak ini kan perlu waktu, kebersamaan. Nggak bisa telepati begitu, nggak bisa. Hati itu bertemu ketika jasad ini juga bersama. Disitulah tercipta kesepahaman itu ya. Ya, anak itu merasakan kasih sayang, perhatian orang tuanya. Nasihat langsung dari orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua pelit untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Karena mental just tip tadi. Susah ini kalau mentalnya just tip, Bu. Ya, memang hidup ini pilihan lah. Makanya di dalam konsep Islam itu selalu dikatakan abuwain, dua orang tua. Karena idealnya mendidik anak itu harus ada ibu dan bapak yang bisa saling bahu-membahu gitu. Waktu ayahnya maju, mungkin ibunya bisa mundur sejenak. Ketika ibunya maju, ayahnya bisa mundur sejenak. Begitulah dia, saling bahu-membahu, bersinergi, satu konsep, satu visi dan misi. Itu yang sebenarnya harusnya terjadi, Bu. Nah, ketika ini semua nggak terjadi, anak itu akan cari pelampiasan. Dia, Bu, akan menjadi mangsa empuk setan. Aduh, jangankan anak-anak, Bu. Orang dewasa aja bisa kena. Betul nggak, Bu? Apalagi anak-anak. Ya, maka dia cari seperti yang diceritakan tadi, dia cari pelampiasan karena dia merasa kurang dapat perhatian. Ya. Nah, lalu dengan kondisi seperti itu, apakah kita timpakan semua kesalahan kepada anak? Kita hujat dia. Nah, makin hancur dia, Bu. Walaupun ini kan buat kesalahan. Yang kita perlu tangisi ini bukan anak ini, tapi orang tuanya ini. Kalau anak ini kasihan kita. Yang perlu diruqyah ini orang tuanya ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, kita tahulah bagaimana anak ini akan dimangsa sama setan, Bu. Di tengah kesendiriannya, ketidakberdayaan anak ini. Aduh. Nggak tahu lagi saya mau bilang apa. Dan kasus-kasus yang lebih berat dari itu ada, Bu. Mau saya ceritakan? Boleh? Tapi sanggup dengarnya? Buat pembelajaran, boleh. Ada seorang remaja terlibat kasus liwat homoseksual di sekolah. Tepatnya di pondoknya. Karena itu banyak kejadian di pondok. Sehingga akhirnya di sidang ketangkep, ketahuan gitu ya. Di sekolah, di pondok, di sidang gitu.
Di sidang ditanyalah, diinterogasi ya, kenapa ini sebabnya ya, guru lah yang menginterogasi ya, pihak sekolah, guru BP biasanya. Apa jawaban si anak ini? Kenapa dia sampai terjebak dalam dosa itu, kejahatan itu? Apa katanya? Saya pernah lihat adegan itu di HP bapak saya. Dipanggil bapaknya. Berantem sama anaknya. Coba, gimana Bu kira-kira Bu? Dia lihat itu di HP orang tuanya. Ya, si anak ini korbannya. Ya. Nah, maka saya katakan tadi, ini masalah serius. Akar masalahnya ada di rumah kita. Pendidikan rumah yang, aduh gimana ya saya ngomong-ngomong lagi, yang nggak berjalan, yang lemah. Nah ini wacana ini bukan wacana lagi sebenarnya, ya, kesadaran ini harus dimunculkan. Nah kita berkoordinasilah, bekerja samalah dengan pihak sekolah yang punya wewenang untuk mengakses langsung orang tua ini, betul ya sekolah ya. Itulah akibatnya. Yang lebih mengerikan dari itu bisa saja terjadi. Kasus bully membuli di sekolah itu termasuk kasus yang lebih berat dari itu sebenarnya. Ya, karena efeknya itu luar biasa. Kasus bully membuli di sekolah itu. Karena bisa merusak mental health anak itu. Kesehatan jiwa si anak itu, terutama korbannya itu. Sebenarnya sama aja. Pelakunya maupun korbannya, dua-duanya jadi hancur ini mentalnya. Ibu pernah dengar kan kasus? Ya, kalau saya tanya lah, mana yang lebih berat? Anak terlibat kasus perkelahian di sekolahnya dengan bully membuli. Anak terlibat kasus perkelahian dengan temannya, itu, kelahi dia, tawuran atau ya, atau kasus bully membuli, dia terlibat kasus membuli temannya misalnya. Mana yang lebih berat? Bully, Bu. Mulai dari korban jiwa sampai kita katakan cacat mental itu anak itu. Korban jiwa ada yang lompat, Bu, dari lantai 2 sekolahnya karena dia memendam kita kata tekanan batin yang luar biasa karena selalu jadi korban bulian teman-temannya. Lompat dia. Itu bukan di Indonesia aja, di luar sana juga sama. Di kalangan anak-anak itu. Kalau yang rusak mentalnya banyak, Bu. Nah ini kan pengaruhnya panjang sampai dia dewasa, sampai Nah, ketika di data lah ya, ini data yang bicara. Anak-anak yang terlibat kasus-kasus seperti ini, yaitu dia membuli teman-temannya, rata-rata anak-anak yang itu tadi, ibunya, bapaknya sibuk karir, ibunya juga sibuk karir, anaknya nggak diperhatikan. Yang jadi korban anak orang lain. Kalau seperti itu kejadiannya, siapa yang lebih nakal? Silakan nilai sendiri. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Udah cukup? Udah jam 11 lewat ya, udah ya. Kita cukupkanlah dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya khususnya ibu-ibu sekalian di sini ya, sebagai ibu itu berat ya, sebagai kita katakan yang paling depan di dalam pendidikan anak, madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini semua diberi kekuatan dan ketabahan dan kesabaran.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.